Pernahkah kamu memegang sepotong batu yang dulunya adalah makhluk hidup jutaan tahun lalu? Bukan hanya batu biasa, tapi fosil keong dan kerang purba yang kini jadi permata organik bernilai tinggi. Apa itu fosil keong dan kerang purba? Fosil keong dan kerang purba adalah sisa atau jejak dari organisme laut seperti gastropoda atau keong dan bivalvia atau kerang yang hidup jutaan tahun lalu. Seiring waktu, sisa tubuh mereka berubah menjadi batu melalui proses yang sangat panjang yang kita kenal dengan istilah fosilisasi. Kenapa fosil hewan laut purba ditemukan di daratan? Ini pertanyaan menarik. Kok bisa hewan laut malah ditemukan jadi fosil di pegunungan atau dataran tinggi? Jawabannya terletak pada pergerakan lempeng tektonik dan perubahan muka bumi selama jutaan tahun. Dulu, banyak daerah yang sekarang jadi daratan dulunya adalah laut dangkal. Setelah ratusan juta tahun, lempeng bumi mendorong dasar laut naik menjadi daratan, maka fosil-fosil laut pun terbawa ke atas. Proses fosilisasi dan mineral penggantinya. Fosilisasi adalah proses panjang di mana jaringan organik makhluk hidup digantikan oleh mineral. Ada beberapa jenis fosilisasi, tapi yang paling umum untuk kerang dan keong adalah permineralisasi. Permineralisasi, yaitu di mana air tanah yang kaya mineral masuk ke dalam pori-pori sisa organisme dan mengendapkan mineral seperti kalsit, silika, dan mineral-mineral lainnya. Hasilnya adalah struktur keong atau kerang yang keras dan membatu, dengan komposisi mineral yang berbeda dari aslinya, tapi bentuknya tetap mirip seperti aslinya. Dari fosil, jadi permata. Tidak semua fosil bisa dijadikan permata. Hanya yang memiliki bentuk menarik, keunikan, atau kilau khas akibat kandungan mineral tertentu. Di video ini kita akan bahas beberapa contoh yang paling dikenal sebagai gemstone organik. Yang pertama adalah gastropoda purba atau siput. Keong dan bekicot purba merupakan kelompok hewan lunak yang telah ada sejak masa lalu jauh sebelum manusia hadir. Mereka termasuk dalam filum Mollusca dan kelas gastropoda, yang terkenal karena cangkangnya yang berpilin dan cara geraknya yang unik. Gastropoda purba memiliki catatan fosil yang luas, menunjukkan keberadaan mereka di berbagai lingkungan darat dan laut sepanjang sejarah bumi. Di Indonesia, fosil ini disebut dengan nama kol buntet. Selanjutnya adalah fosil bivalvia. Bivalvia adalah kelas dalam Mollusca yang mencakup semua kerang-kerangan seperti kerang, tiram, kijing, dan skolap. Hewan ini memiliki ciri khas berupa dua cangkang yang kurang lebih simetris. Nama lain bivalvia adalah Lamellibranchia, Pelecypoda, atau bivalva. Bivalvia hidup di air laut maupun air tawar. Di Indonesia biasanya fosil kerang dinamakan kerang bungkem atau kijing bungkem. Entah bagaimana bisa dinamakan demikian. Saya pikir mungkin ini berhubungan dengan mitos-mitos di Nusantara. Gastropoda dan bivalvia muncul sejak Kambrium awal, sekitar 530 juta tahun yang lalu. Mereka termasuk hewan purba yang bertahan lama di berbagai era geologi. Jadi sebelum T-Rex menapaki bumi, kerang sudah lebih dulu menggali pasir, dan keong sudah jalan-jalan di dasar laut. Berikutnya adalah fosil amonit. Amonit adalah makhluk laut yang hidup sekitar 400 juta tahun lalu, dan punah sekitar 66 juta tahun lalu bersamaan dengan dinosaurus. Pada peristiwa kepunahan massal akhir zaman kapur, atau Cretaceous Paleogene Extinction Event. Termasuk dalam kelompok cephalopoda, yang juga mencakup cumi-cumi, gurita, dan nautilus. Amonit dikenal karena cangkangnya yang melingkar atau spiral, yang merupakan ciri khas dari kelompok ini. Fosil amonit yang berubah menjadi permata berwarna pelangi, karena kandungan aragonit dinamakan amolit. Fosil keong dan kerang purba bukan cuma peninggalan sejarah, tapi juga karya seni alam yang bisa kita koleksi. Kalau kamu punya satu di rumah, kamu sedang memegang bagian kecil dari laut purba yang sudah tidak ada lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu dulu bro, masih ada satu segmen lagi. Selain kerang dan keong purba, ada juga fosil-fosil laut purba lain yang sering ditemukan di lapisan batuan tua. Belemnite, peluru laut dari zaman purba. Belemnite ini bukan kerang atau keong, tapi sejenis cumi-cumi purba dari keluarga cephalopoda. Fosil belemnite berbentuk seperti peluru kecil atau roket, karena itu sering dijuluki bullet stone. Belemnite hidup berdampingan dengan ammonite dan ditemukan di banyak lokasi fosil laut di dunia. Trilobite, serangga laut dari jutaan tahun lalu. Trilobite, makhluk bersegmen dengan tubuh pipih dan kepala seperti helm. Trilobite bukan kerang atau keong, tapi dari kelompok arthropoda laut, nenek moyang kepiting dan serangga. Mereka hidup lebih dulu,
Bahkan sebelum banyak Gastropida muncul, fosil trilobite menjadi incaran kolektor karena bentuknya yang unik dan usianya yang sangat tua. Abalone, permata laut yang bukan fosil. Selain fosil-fosil keong dan kerang purba, ada juga kerang laut modern yang menghasilkan permata indah, seperti abalone. Abalone adalah sejenis kerang laut dari keluarga Haliotidae. Bagian dalam cangkangnya berlapis-lapis warna pelangi, biru, hijau, ungu, yang membentuk permata yang disebut abalone shell atau mother of pearl. Meskipun bukan fosil, keindahannya sering disejajarkan dengan batu permata. Banyak pengrajin perhiasan memanfaatkannya untuk cincin, liontin, bahkan ukiran. Mutiara, permata hidup dari dalam kerang. Kalau abalone terkenal karena cangkangnya, mutiara justru berasal dari bagian dalam tubuh kerang tertentu. Mutiara terbentuk dari proses alami, saat kerang melapisi benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya dengan lapisan nacre. Hasilnya, terbentuklah bola berkilau yang kita kenal sebagai mutiara. Meski bukan fosil, mutiara punya tempat spesial dalam sejarah manusia sebagai simbol kemurnian dan kemewahan. Ada satu lagi peninggalan zaman prasejarah yang sering diburu para kolektor batu dan fosil, yaitu fosil gigi ikan hiu. Berasal dari hiu purba seperti Carcharodonts megalodon atau Otodus obliquus, yang pernah menguasai lautan jutaan tahun lalu. Karena gigi hiu terus tumbuh dan berganti, lautan purba dulu jadi ladang gigi yang kini membatu menjadi fosil. Warnanya bisa hitam, abu, kecoklatan, atau kebiruan tergantung jenis mineral yang menggantikan struktur aslinya selama proses fosilisasi. Meski bukan kerang atau keong, fosil ini tetap masuk kategori batuan organik dan jadi saksi bisu keganasan predator terbesar sepanjang sejarah lautan. Oke bro, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.